Bapak ini sebagai salah satu koordinator lah ya, yang berada di wilayah Pati. Ini pertanyaannya gini Pak Joko, sebenarnya kelompok Pak Joko ini sejak kapan sih mengikuti program kemitraan jagung bisi ini? Ada gambar unyil sama pesawat terbang sama logo Pokpan Pak. Oh. Kalau itu yang kemitraan bisi. Tapi yang dijual di toko-toko itu kan gambarnya lain Pak. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, kemitraan jagung atau Corn Partnership yang dirilis oleh PT Bisi Internasional Tbk itu sudah berjalan 2 tahun lebih. Nah, dalam kurun 2 tahun lebih ini, mulai dari dibentuk pada tanggal 1 Agustus 2021 hingga sekarang, ternyata sudah banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh para petani jagung di berbagai sentra penanaman jagung di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, sahabat visi, informasinya para petani di Kabupaten Pati ini yang sudah tergabung dalam program kemitraan jagung ini sudah merasakan langsung dampak positifnya. Nah, apakah informasi ini benar? Kita akan membahas lebih dalam, lebih mendetail dengan narasumber kita. Telah hadir di sini ada Bapak Joko Budiono. Beliau ini merupakan salah satu ketua kelompok tani atau koordinator kemitraan atau CGR kemitraan jagung bisi di wilayah Pati. Nah, sahabat bisi, jangan kemana-mana, ikuti, panteng terus podcast ini dan ikuti obrolan kami bersama beliau. Halo Pak. Halo Pak. Pripun kabarnya? Bagus Pak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kok kelihatan anu ya, glowing sekali ini. Badannya Pak Joko ini kayak saya lihat itu dari pertama tadi kita ketemu Pak. Kayak jagungnya bisi tuh. Keker-keker gitu ya Pak Joko. Nah, tergantung pemupukannya Pak. Oh gitu, berarti subur ya. Subur, Pak. Padahal kemaraunya panjang seperti ini ya Pak ya, tetap subur selalu. Nah gini Pak Joko, saya panggil Pak Joko aja ya. Iya Pak. Kita kan sudah tahu dan dengar bahwa PT Bisi Internasional Tbk ini kan punya program yang sangat baik, kemudian juga sangat bermanfaat. Betul Pak. Dan yang paling penting ini Pak, sangat membantu kepada petani, utamanya petani jagung Pak Joko. Nah, dengan program tersebut namanya kan program kemitraan jagung bisi. Nah, Bapak ini sebagai salah satu koordinator lah ya, yang berada di wilayah Pati. Ini pertanyaannya gini Pak Joko, sebenarnya kelompok Pak Joko ini sejak kapan sih mengikuti program kemitraan jagung bisi ini? Kurang lebih itu tahun berapa Pak ya? Tahun 2022 Agustus Pak. Agustus? Kalau nggak salah itu Pak ya. Oh, Agustus 2002. Berarti sudah berjalan setahun lebih ya? Setahun lebih Pak. Padahal bermitra dalam setahun lebih itu kan tidak waktu yang pendek kan Pak? Iya Pak. Sudah ada istilahnya suka dukanya di situ kan Pak? Sudah tahu sendiri programnya seperti apa, kemudian dirasakan di Bapak ini Pak ya. Nah dulu sebelumnya kan berarti kan Pak Joko dan anggota petani mitra di kelompok Bapak ini berarti kan mandiri ya Pak? Iya betul Pak. Berarti ya tanam sendiri, beli benih sendiri, kemudian dijual sendiri gitu kan. Sekarang sudah di Agustus 2002 itu kan sudah ikut
mitra istilahnya kan. Ya. Padahal ini Pak, kemitraan jagung seperti ini Pak Joko, itu kita tahu bersama bahwa perusahaan lain itu hampir tidakkah bahkan belum ada Pak yang punya program sebagus ini. Ya, PT-nya itu sudah besar, tarafnya juga internasional, produknya juga terkenal, masih juga mempunyai program memikirkan petani-petani di Indonesia seperti di padi ini Pak Joko. Nah, hal yang saya tanyakan tuh yang yang menarik lah. Alasannya itu apa? Kok Pak Joko dan kelompoknya itu punya keinginan untuk bermitra? Alasannya apa nih Pak? Alasannya kalau untuk petani dan untuk saya sendiri ya dapat pinjaman Pak. Oh, dipinjami itu. Iya, Berarti menarik ya. Dapat utangan bibit Pak itu Pak. Orang Jawa itu kan namanya pinjaman itu. Sangat menarik itu Pak. Gitu ya. Nanti pikir belakangan, pokoknya pinjaman dulu. Ya, yang untuk tadinya untuk membeli benih, akhirnya kan bisa untuk membeli pupuk, untuk pocokan. Kalau orang Jawa kan pocokan tenaga ya, tenaga untuk menanam ini Pak. Berarti ada semacam meringankan dari biaya ya, apalagi kita tahu sekarang ini utamanya kan benih juga harganya mahal, kemudian pupuk juga susah kan gitu ya Pak, butuh biaya yang banyak. Nah berarti dengan alasan adanya pinjaman di program kemitraan ini, Bapak dan anggota kelompok Bapak ini punya niat untuk ikut bermitra ya, Pak ya. Sangat terbantu intinya Pak. Dengan adanya BISI ini sangat terbantu sekali Pak. Ya. Selain itu Pak Joko, selain dari yang menarik itu ada pinjaman itu, ada hal lain lagi selain itu, misalkan mudah cara pendaftarannya atau bagaimana Pak? Menurut pengalaman. Kalau untuk kita alhamdulillah sangat mudah Pak. Dan untuk merekrut petani juga kita juga bukannya milih-milih Pak. Intinya ya petani saling percaya sama yang untuk memimpin ini Pak. Oh berarti antara koordinator misalkan seperti Pak Joko ini sebagai yang di depan ya, yang di depan yang ngurusi itu dengan anggotanya itu sudah ada saling kepercayaan. Sehingga memperlancar juga program seperti ini Pak ya. Betul, Pak. Terus dari segi keuntungan Pak Joko, dari segi keuntungan sebelum dulu bermitra dengan sekarang sudah mulai ikut program kemitraan jagung BISI ini, yang dirasakan itu keuntungan seperti apa Pak Joko? Kalau kita melihat di segi keuntungan ya sangat beruntung sekali Pak, sangat untung sekali kita ikut di program BISI. Karena apa? Kalau dulu waktu masih mandiri ya? Masih mandiri kan kita jualnya ke Tengkulak Pak. Oh jadi ke pedagang kecil lah katakannya ya. Terus kita masih harus proses jemur. Yang tadinya kita mau seminggu panen kita jual, mau mikir dapat uang kembali kan akhirnya lama. Dengan adanya BISI ini kan kita bisa mempercepat Pak. Oh gitu, berarti bedanya itu kalau dulu itu dijual pun ke Tengkulak kecil dengan harga yang pasaran. Dengan harga pasaran terus nggak bisa menerima basah. Oh berarti kalau dijual ke Tengkulak atau pengepul itu syaratnya harus kering ya Pak? Syaratnya harus kering. Kadar air berapa itu Pak? Kadar air 20 minimal. 20 minimal 20 ya. Berarti kalau musim hujan kan susah. Berarti kalau di musim hujan, mohon maaf ya, kalau kita di Indonesia itu kan musimnya itu banyak di musim penghujannya. Iya Pak. Ya musim labuan, kemudian apitan baru kemarau. Nah ini tentunya kan sangat mengganggu sekali ya, sangat berisiko sekali. Ya, berisiko sekali Pak. Berarti bisa dijual kalau dengan kemitraan jagung BISI ini jual basah bisa? Bisa jual basah Pak. Jual kering lebih bagus begitu ya. Bagus. Tapi kebanyakan kita jual basah Pak, karena kita kan untuk yang fresh Pak. Oh gitu ya, berarti mencari masih panenan yang benar-benar masih yang fresh. Yes. Oke. Terus ini Pak, kalau dari segi ini Pak, panen, jadi mekanisme pemanenan itu anggota Bapak itu kan banyak nih Pak. Iya. Apa pada saat panen baik musim labuan maupun musim kemarau itu dia panen sendiri, dijual sendiri ke Tengkulak atau kemanapun, nanti baru dipotong utang atau dikelola di kolektif baru dijual ke satu tempat atau bagaimana Pak? Selama ini yang sudah ini yang sudah saya jalani Pak ya. Untuk petani ini kan kita punya program Pak. Jadi karena kita punya petani banyak, biar nggak bersamaan,
kita nanamnya dari awal ini udah kita mulai kita bagi Pak, ya dari tanggal umpamanya tanggal 1, 2, 3. Ada perencanaan. Ada perencanaan. Nanti biar nggak bareng gitu Pak. Betul. Sedangkan Ya, untuk ya. di Pokpan, kita kirim ke Pokpan kan membutuhkan jagung fresh. Oh, jadi selama bermitra dalam setahun lebih ini, mulai dari Agustus 2002 sampai sekarang, itu berarti hasil panen itu dikelola oleh kelompok, kemudian dikirim ke Pokpan, Iya, betul. melalui program kemitraan ini. Melalui program kemitraan. Berarti secara penjualan pun pasca panen ini juga sudah terkoordinir gitu ya Pak? Sudah terkoordinir Pak. Bahkan dari tadi Pak Joko cerita bahwa saat mau tanam pun biar tidak panennya itu berbarengan ya kan, nanti menghasilkan kualitas yang jelek, sehingga ada planning atau penanaman yang berselang-selang itu tadi. Jadi oh kelompok sana tanggal ini tanggal panen. sekian, kemudian baru disusul ini, bertahap gitu ya Pak berarti? Ya, bertahap. Berarti panennya juga bisa bertahap. Sehingga berarti cara pengelolaannya pun juga tidak carut marut ya Pak? Carut marut ya. Nanti kan kalau carut marut kan nanti yang sana panen, yang pusing kan yang sendiri, Pak. kurus ya kan sih Pak Joko nanti jadi kurus Ya. nanti malah seperti saya. Iya. Oke Pak Joko, berarti itu dikelola kolektif karena tadi sudah Pak Joko bilang tadi bahwa semua kan dikoordinir. Kemudian selain program itu dapat kemudian dapat pinjaman dari BC, itu penyalurannya pasca panen pun juga terarah kan. Terarah. Kita punya pabrik pakan ternak besar juga kan Pak, seperti Pokpan ini kan ya, dengan kapasitas yang juga beratus-ratus ton nih padahal kan Pak ya, sehingga panen berapapun tidak masalah kan. Tidak masalah. Siap Pak. Kemudian ini Pak, yang hubungannya dengan penerimaan panen. Tadi kan bilang ke Pokpan. Nah, itu mudah sih Pak? Apa mudah? Apa susah? Apa? Maksud saya kirim itu apa langsung dibongkar? Apa nunggu semalam? Atau khusus yang kemitraan ini ada jalurnya tersendiri, diurus sendiri sama petugasnya atau bagaimana Pak? Gini Pak ya, kalau saya setahu saya dari tahun 2022 Pak ya, Agustus itu ya, semenjak saya bergabung dengan kemitraan BC ini, tahunnya saya kan yang dulu kan belum pernah kirim ke Pokpan Pak. Tapi kan yang cerita sopir-sopir ini semenjak ada kemitraan ini enak Pak. Jadi ngantri ke Pokpan itu ada jalur khusus untuk kemitraan BC karena mungkin di pikiran saya kan karena BC mungkin mencari jagung fresh untuk menjaga kualitas mungkin diutamakan gitu. Gitu ya. Nah, itu bisa jadi Pak seperti itu juga. Tapi yang jelas itu salah itu bentuk salah satu komitmen dari BC, tidak hanya meminjami, terus kemudian itu pasca panennya nanti dikirim ke Pokpan itu sama dengan yang pengiriman yang di luar kemitraan itu enggak, ini salah satu bentuk. Nah, makanya saya bilang tadi di awal kan istimewanya BC itu kan banyak sekali. Ngapain minjamin yang berisiko? Wong kita produknya sudah bagus, ya kan Pak? Iya, betul. BC kan terkenal kualitasnya bagus-bagus kan, rendemennya juga tinggi, perusahaan juga besar. Ngapain susah-susah minjami? Nah, ini salah satu kepedulian perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain gitu loh Pak. Bahkan belum ada sampai sekarang segitunya. Kalau Sepati saja sudah berapa miliar untuk biaya untuk kemitraan kan ini Pak. Betul. Apalagi di sentra-sentra penanam jagung di Indonesia kan banyak. Tidak hanya di Pati saja, mungkin di Jawa Timur, di Mojokerto, kemudian di luar Jawa dan sebagainya. Nah, BC ini memikirkan kesejahteraan rakyat bersama perusahaan, gitu Pak. Kembali kita ke Pokpan, ke penerimaan jagung ini. Tadi mudah, bongkarnya juga kata sopir-sopirnya yang kirim ke sana ada jalur khusus sehingga tidak berhenti terlalu lama, jagungnya kan tetap segera dibongkar, tidak jamuran atau dan lain sebagainya kan. Masalah pembayaran sekarang kan ini penting Pak, karena betul ya kan ini penting betul sekali. Sudah panennya banyak, bagus-bagus jagungnya, setor pun itu juga ada kemudahan tersendiri. Tapi kan yang diharapkan oleh Bapak dan anggota itu tentunya kan pembayarannya bagaimana nih? Kan tentunya setelah ini kan mau tanam lagi. Betul Pak. Perlu biaya lagi. Kalau nggak segera dibayar, nah ini dengan hubungannya dengan pembayaran. Misalkan hari ini Pak Joko ya, store ke Pokpan. Itu apakah pembayaran itu tempo
sehari besoknya atau 2 hari atau seminggu bahkan sebulan baru dibayar atau saat itu juga Pak yang Bapak alami sampai sekarang? Yang saya alami ini nggak pernah lewat dari 1 hari Pak. Tidak pernah lewat dari 1 hari. Tergantung pengiriman, kalau umpamanya dari jam 12, umpamanya ini hari Senin kita bongkar Pak ya. Betul. Sebelum jam 12 kita sudah bongkar. Jam 12 ya. Nah, itu sore itu kayaknya udah masuk Pak. Jam 18.00 itu udah masuk. Sudah terbayar kita. Berarti. Sudah terbayar. Tapi kalau bongkarnya nanti kita setelah jam 12, jam 1 umpamanya jam 1 kan mulai masuk kerja, jam 1, jam 2 itu +1 Pak. Berarti besok? Nah, besok di hari Selasanya. Di hari Selasanya ya biasanya ya jam 18.00 lagi. Kembali ke situ lagi. Berarti selama ini yang Bapak alami itu kebanyakan itu dibayar kontan. Sehari itu juga dengan catatan bongkarnya sebelum jam 12. Ya. Berarti kalau lewat ada pembayaran tempo karena mungkin administrasi. Jadi sudah kelewat ini kan harus administrasinya menunggu besok. Ya, kalau bayaran kan harus ACC atasan kan ya, Pak. Tapi kalau di hari H+1 itu masih enak Pak, masih mending. Kalau dulu malah sebelum kita itu ikut kemitraan ini 1 minggu, 2 minggu itu udah biasa. Gitu ya Pak? Iya Pak. Makanya sangat terbantu sekali dengan adanya kemitraan di sini Pak. Berarti termasuk hal yang menarik dan menguntungkan juga. Betul sekali Pak. Gitu ya. Sehingga kalau petani itu butuh biaya lagi untuk tanam berikutnya, sudah nggak kebeban lagi, nggak pinjam-pinjam kemana lagi. Betul Pak. Atau untuk kebutuhan yang lain kan. Tadi kan ini hasil panen terbayar, tadi kan pinjam lagi katanya kan. Betul. Bisa untuk urusan yang lain. Mungkin ya minatke anak mau kawin. Mantu lah. Petani ini mantu deh. Ning Pak Joko jangan kawin lagi loh. Nanti dapat kemudahan terus gitu ya Pak ya. Istri 1 biar istiqomah gitu ya Pak. Istiqomah Pak ya. Istiqomah seperti kemitraan BC ini Pak. Istiqomah terus. Baik Pak Joko, menarik sekali, semakin menarik ini ternyata mengenai program kemitraan ini. Nah, oke, berarti untuk sistem pasca panen mekanisme pemanenan sampai ke penerimaan dan pembayaran tidak ada masalah. Tidak ada masalah Pak. Selama ini yang sudah setahun lebih Pak Joko dan anggotanya Pak Joko yang sudah alami itu pembayaran tidak lebih dari 1 hari. Karena itu pun kalau bongkarnya terlambat. Bongkarnya berarti kan jam 12 lebih. Tidak ada masalah ya Pak ya? Tidak ada masalah Pak. Tidak ada kendala doyak-oyak dikejar-kejar sama anggota pernah Pak? Pak Joko gimana? Jangan-jangan nanti uang sudah ditransfer dari Pokpan dipakai sendiri. Itu tadi kawin lagi. Oke Pak. Kemudian ini Pak, mengenai ini Pak, ini kan wilayah padi ini setahu saya kan ada terdiri dari kurang lebih 21 kecamatan ya Pak yang berada di Kabupaten Padi. Nah, sedangkan Bapak ini bermitra dengan BC ini dengan program ini kan baru setahun saja kan. Nah, tentunya kan masih di beberapa tempat ada berala. Sampai saat ini sudah kemana saja Pak? Ke kecamatan mana yang sudah tergarap oleh program ini Pak? Kalau saya sudah tergarap di 1 Pucakwangi karena saya Kecamatan Pucakwangi sendiri. Oke, ya. Terus Winong Pak. Kecamatan Winong, terus Kecamatan Tamberono. Berarti 3 kecamatan nih ya kecamatan yang sudah masuk ikut program kemitraan BC. Nah, dari 3 kecamatan ini Pak, itu anggota Pak Joko ini sendiri yang ikut petani mitra ini sudah berapa banyak Pak? Kurang lebih kalau untuk anggota petani itu 300-an. 300-an? Ya. Dari 3 kecamatan ini? Dari 3 kecamatan Pak. Tapi 3 kecamatan ini, 1 kecamatan semua kelompok sudah ikut atau baru sebagian? Baru sebagian Pak, karena dia kan belum mempercayai ini Pak. Belum pernah mencoba? Belum pernah mencoba. Kan namanya petani itu kan, petani itu gimana Pak ya? Ya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya. Yang dulunya ini dia itu mau dirubah ini itu tidak mau Pak. Berarti pola pikirnya mungkin ya. Karena apa ya, belum pernah ada seperti ini, ya. Itu ada kekhawatiran. Tapi setelah tahu tetangga atau kok enak ya, mungkin merasa apa ya, terus ikut tertarik juga. Terutama di bibit dulu petani Pak, sangat susah sekali dari benihnya karena
dari benih kan dari gambar kan beda Pak. Itu produknya bisi atau bukan? Bukan, Oh, maksudnya bukan. sama-sama bisi. Tapi kalau dijual di toko kan dari gambar kan beda Pak. Bedanya gimana? Ada gambar unyil sama pesawat terbang sama logo Pokpan Pak. Oh. Kalau itu yang kemitraan bisi. Tapi yang dijual di toko-toko itu kan gambarnya lain Pak. Ya, anu kemasan. Kemasan ya. Oke. Jadi kan itu susahnya dulu Pak. Nah, ya. Dari semenjak sudah kita udah panen, tahu bibitnya, bobotnya. Terutama petani itu bobot Pak. Oh, berarti Ya. boleh dibilang gini Pak. Beda ada kemasannya pun curiga ya. Ya, curiga. Jangan-jangan ini palsu. Palsu. Padahal Pak, kalau Pak Joko tahu dan mungkin nanti bisa sekarang udah tahu ya, mungkin ya anggota Bapak itu, kita malah justru mengantisipasi yang kecurangan Pak. Jangan-jangan itu nanti dijual di toko tidak tersalurkan ke kemitraan. Kita menjaga itu, jadi ada tanda khusus bahwa ini untuk mitra, ini untuk dijual di toko. Biar masing-masing ada jalurnya, tidak disalahgunakan. Nah, tapi aslinya ya isinya sama. Nah, Tapi, sekarang baru tahu. Baru tahu karena petani karena udah panen. Oh ya ternyata yang sama. gambarnya unyil. Sama. Dulu kan gambar logo unyil itu kan dikira bibitnya kecil Pak. Karena unyil itu tadi. Karena unyil. Misalkan kalau gambar yang itu misalkan orang seperti saya ya, kurus gitu. Kurus. Kalau yang nggak adanya seperti Pak Joko. Gede gitu ya. Ya, oke, berarti kan sekarang nggak ada masalah. Nggak ada Karena masalah, sudah Pak. terbukti sendiri dari mungkin dari performa tanaman, dari daya tumbuh, dari hasil, dari rendemen dan sebagainya kan sama saja. Sama ya? saja. Hanya membedakan bahwa itu kemitraan dan bukan kemitraan. Oke, Pak. Nah, dari 300 orang ini itu kalau dihitung secara luasan total 300 orang ini itu berapa hektar Pak? 172 hektar kurang lebih Pak. Berarti kepemilikan satu orang itu rata-rata tidak ada 1 hektar ya? Tidak Pak? ada Pak. Karena petani di Jaya biasanya hanya punya apa itu 1/4 atau setengah hektar atau 3/4 kayak gitu biasanya gitu ya. Karena sekarang kan banyak mengolah itu Pak, lahan perhutani Pak. Oh, perhutani. Ya, yang apa? belum ditanemin. Sanggeman ya? Ya, sanggeman. Berarti dimanfaatkan untuk budidaya jagung daripada tidak ada sama sekali. Ya. Berarti Sambil merambah. nunggu ditanam ini Pak. Oh, ini ya. Terus lanjutnya masih dengan penanaman yang dari 3 kecamatan sampai sekarang itu sudah ada anggota 300 orang, kemudian terdiri 170 berapa 8 apa berapa tadi? Hektar. Hektar. 172. 172 hektar ini biasanya per hektar itu petani rata-rata menggunakan berapa kilo itu Pak? Kebutuhan Kurang benihnya? lebih ya 15-16 Pak. Dalam Kalau satu dalam satu hektar. hektar. Itu 15 itu ya namanya kita nanam bibit kayak dari petani itu ceritanya kan pasti ada yang mati. Jadi yang 1 kilo ini untuk persiapan sulam lah kalau ya mengganti yang yang itu. ini. Itu berarti sekitar 15 sampai 16. 15 sampai Itu pun 16. dengan kondisi kalau memang bisa tumbuh semua kan, bukan karena benihnya yang nggak tumbuh, mungkin karena bukan. terlalu dalam tanamnya atau pupuknya terlalu banyak. sehingga panas mati Iya. kan. Itu untuk jaga-jaga berarti 1 kilo ya. Katakanlah ya kurang lebih 15 kilo per hektar. 15 kilo. Oke, kemudian ini Pak, yang saya tanyakan yang ini Pak, penting sekali karena bagaimanapun juga itu dari perusahaan itu tidak hanya menginginkan perusahaannya juga untung, petani dan kelompok juga untung, tapi ini yang dampak sosial yang saya ini sebelum mengikuti program kemitraan jagung bisi ini kan Pak Joko tadi sudah bilang bahwa mandiri, apa-apa beli sendiri, kemudian dijual juga bebas, itu pun nggak langsung bisa ke pabrik seperti Pokpan seperti ini kan, tentunya harga juga beda kan Pak? Beda Pak. Nah, itu dampak sosialnya bagi kelompok Bapak ini sebelum ikut dengan sekarang itu ada perbedaan apa Pak, yang dampak yang dirasakan? Atau taraf hidupnya meningkat atau bagaimana Pak? Iya Pak, kalau untuk dampak yang dulunya karena mungkin harga jagung rendah Pak ya, ya dampaknya ya sangat bagus sekali Pak. Yang dulunya mungkin
Ya gimana Pak? Kalau dilihat dari segi ekonomi itu sangat terbantu sekali Pak. Oh berarti sudah ada taraf hidup Sudah sudah meningkat hidup ya? meningkat. Kemungkinan ini Pak Joko, karena tadi Pak Joko itu bilang bahwa dulu itu sebelum ikut mitra, kemitraan jagung biji ini, misalkan katakanlah dijual bebas itu harga 4.000 katakanlah. Nah sekarang kan bukan langsung nih, Ya. berarti harga kan nggak terpotong nih kami Ya, Pak. dengan harga 5.000. Tentunya kan dapatnya sama, berapa kental atau berapa ton garam luasan, Ya. tapi hasil uangnya kan lebih banyak. Lebih banyak. Kemungkinan begitu ya Pak? Iya betul Pak. Sehingga masyarakat itu merasa terbantu. Dengan adanya kemitraan visi ini. Oke, baik, menarik sekali. Nah, ada lagi yang saya tanyakan Pak. Tadi sehubungan dengan wilayah cakupan pengembangan kemitraan jagung biji di wilayah Pak Joko ini. Kan tadi baru 3 kecamatan. Itu pun katanya satu kecamatan belum semua kelompok atau petani jagung itu ikut bermitra. Nah, pertanyaan saya, kedepannya itu targetnya Pak Joko ini seperti apa di kemitraan? Mau dikembangkan di semua kelompok, kemudian menyelebarkan sayapnya ke kecamatan yang lain, atau bagaimana target ke depan? Kalau target Pak ya, kalau manusia kan pasti punya angan-angan pengen melebar sayap. Pasti, pastilah. Akeh kurang akeh. Pokoknya berapapun pokoknya kurang. Asal itu tujuannya baik gak apa-apa. Kalau untuk melebar sayap di luar itu apa? Di luar kecamatan itu mungkin iya Pak. Tapi karena kita kan harus lihat sentra jagung itu kan kalau MT1 kan yang di daerah kecamatan umpamanya yang daerah sini-sini kan kebanyakan padi Pak. Jadi kalau untuk melebarkan sayapan dari melebar kecamatan ya mending kita melebarkan di kelompok yang tadi belum tercakup itu Pak. Berarti memfokuskan dulu di kecamatan yang paling berdekatan. Sentra jagung ya. Berarti di semua kelompok sudah tercover semua. Tercover semua. Baru nanti kalau pengen lagi ke kecamatan yang lain begitu. Karena untuk pengenalan jagung biji juga masih susah lagi kan Pak. Masih dari mulai nol lagi kan Pak. Ya betul. Kalau udah di situ kan udah enak kita tinggal jalan aja. Ya. Berarti sudah ada contoh gitu ya. Sudah ada contoh. Tapi kalau yang tanam yang jauh di kecamatan yang lain tuh, walaupun sentra belum pernah ada yang mencoba kan, belum ada contohnya kan, belum ada contohnya gitu. Baru lagi. Ngajari lagi kan. Ya. Kan mending yang udah ada Pak. Bagus juga, bagus. Nanti apa itu teknis yang Bapak terapkan ini bagus menurut saya. Jadi kalau orang, apalagi kita kan orang Jawa Pak ya, kalau sudah ada bukti nyata, ada contohnya dan itu real, pastinya mereka kan juga akan ikut ini ya. Sebelum kita akhiri Pak Joko, ada satu pertanyaan ini. Anggota banyak ini kan Bapak ini sampai sekarang ini kan 300. Iya. Bahkan tadi target ke depan mau mengembangkan di kelompok lain di wilayah kecamatan yang belum tercover ini kan Pak. Betul. Pertanyaan saya Pak, kan tidak semua petani itu baik dan jujur. Mestinya ada yang nakal. Terus saatnya sudah dijual harus di kolektif, jual sendiri dulu buat ini, sehingga kan teman-teman yang lain ikut. Nah, ini menyikapi ini kira-kira gimana Pak? Disikapi dengan sabar Pak. Sabar saja. Tapi tetap dipinjami. Ya kalau kita kan gini Pak, yang namanya 300 itu kan nggak mungkin 100% full Pak. Ya. Yang penting 90% baiklah Pak. Kalau kita nanti dibilang kalau baik semua nggak mungkin kan Pak orang Pak. Yang penting sabar gitu aja Pak. Nah kalau umpamanya nanti adanya lagi berarti kita harus itu kita omongin lagi kalau mau dijual ke kita lagi, kalau mau jual benih karena kita stornya fresh, jadi kan yang harus bagus gitu Pak. Jadi kita didik lah Pak. Betul. Kalau kita fokuskan dia, kamu jangan kayak di bank itu apa Pak namanya? Merah itu Pak. Apa sudah di blacklist? Kan namanya kita kan orang Jawa tetangga juga kan Pak. Pakai tepos liro ya. Pakai tepos liro. Ya, kasihan juga. Kita beri masukan, kita bina ya Pak ya. Tapi ya kalau dibina nggak bisa, binasakan sekali. Ya enggak lah, istilahnya ya nanti kalau namanya orang itu kalau dikasih pengertian yang baik-baik, pastinya nanti juga akan sadar. Kemungkinan ya malulah sama teman yang lain. Baik, Pak Joko, saya rasa ini bincang-bincang kita, obrolan kita tentang kemitraan jagung khususnya dari sini ternyata memang sudah manfaatnya banyak sekali, Pak. Terutama dirasakan dampak
apa ya Sosial. sosialnya yang sudah nyata di petani ini dari sebelum ikut kemitraan jagung bisi dengan sekarang itu ikut, selain dengan kemudahan ada pinjaman, kemudian apa itu diterima setor ke pabrik itu dengan harga juga pabrik, standar pabrik, kemudian langsung bisa dibongkar, pembayaran pun juga kontan. Hanya tempo 1 hari maksimal gitu. Berarti sangat banyak ini. Terima kasih Pak Joko. Oke, Pak. Atas bincang-bincangnya, atas obrolannya. Semoga apa yang kita bicarakan pada siang hari ini dilihat dan didengar oleh sahabat bisi dimanapun berada, sehingga minimal Pak, kecamatan atau kelompok tadi yang belum ikut kemitraan jagung bisi nanti bisa mengikuti jejak Pak Joko, ya begitu Pak. Terima kasih Pak Joko. Sekali lagi sehat selalu Pak. Siap, Pak. Sahabat bisi, demikian tadi bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita bersama Bapak Joko Budiono seputar program kemitraan jagung bisi. Saksikan terus podcast ini, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Nah, sahabat bisi, seperti biasa nih, sebelum Pak Kumis tutup, sebelum kita akhiri, Pak Kumis punya pantun. Pati Bumi Minatani, kotanya bersih dan nyaman sekali. Jika tidak ingin tanam jagung terus rugi, yuk segera gabung kemitraan jagung bisi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.